Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia, naturalisasi jadi strategi penting. Ragam komentar mengiringi keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia, mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya. Sebelumnya Timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari dua tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara setelah sukses menjadi runner-up grup F. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bertanding di depan puluhan ribu penonton, 2 gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Ridho. Selain permainan ciamik dan pantang menyerah anak asuh Shin Tae-yong, keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat Timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan. Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Karena selain lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang. Kejutan Timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu disampaikan Kapten Asnawi Mangkualam usai timnya memastikan diri menang atas Filipina. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F. Tim itu mendampingi Irak yang menjadi juara grup. Asnawi mengatakan Timnas Indonesia akan dihadapan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut. Namun dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat. Asnawi mengungkapkan harus optimistis karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti. Selain itu Asnawi mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi dia pastikan Timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Asnawi mengatakan Timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan. Sebab para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi. Timnas lanjut ke babak ketiga, STY mau naturalisasi pemain lagi. Seiring dengan langkah Timnas Indonesia yang melaju ke babak ketiga Piala Dunia 2026, pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan keinginan merekrut pemain naturalisasi yang baru. Geliat naturalisasi di Timnas Indonesia bergeliat sejak lebih dari 1 dasawarsa silam. Keseriusan mendatangkan pemain-pemain berdarah Eropa kian menjadi dalam 4 tahun belakangan. Nama-nama berbau asing pun mendominasi Timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Termasuk 2 laga babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin menyatakan pencarian pemain naturalisasi belum berakhir dan masih berniat menghadirkan sosok-sosok dari Eropa dengan keturunan Indonesia. Sementara di sisi lain, Shin juga masih mengeluhkan performa lini depan Timnas Indonesia dan terus berupaya menemukan pemain yang memiliki kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Dalam laga melawan Irak dan Filipina, Timnas Indonesia memiliki beberapa peluang namun hanya bisa mencetak 2 gol dari 2 laga tersebut. Shin tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan tim asuhannya. Meski terus mengevaluasi diri dengan baik, Shin pun akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain. Saat ini terdapat beberapa nama pemain di Eropa yang dikaitkan dengan Timnas Indonesia seperti Ole Romeni dan Jairo Riedewald. Romeni merupakan pemain depan, sementara Riedewald adalah gelandang yang juga bisa bermain sebagai bek. Satu nama lain yang berposisi sebagai penyerang dan tinggal melakukan sumpah untuk mendapat status WNI adalah Jens Raven. Saat ini Raven sedang menjadi bagian Timnas Indonesia U20 yang berlaga di Toulon Cup 2024. Berada di Indonesia, apakah pemain Ajax Amsterdam Tristan Gooijer bakal dinaturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia? Berada di Indonesia, Tristan Gooijer. Mengutip dari akun Instagramnya @tristangooijer, fullback kanan berusia 19 tahun ini sedang berada di Canggu, Bali. Ia sedang berpose bersama rekannya di salah satu tempat wisata di Pulau Dewa. Maksud Tristan Gooijer berada di Indonesia hanya untuk berlibur. Ia sedang berpose bersama rekannya di salah satu tempat wisata di Pulau Dewa. Maksud Tristan Gooijer berada di Indonesia hanya untuk berlibur.
Namun bukan tak mungkin potensi Tristan Gooijer mengurus berkas naturalisasi itu masih ada. Indonesia sendiri sangat membutuhkan jasa Tristan Gooijer. Saat ini timnas Indonesia membutuhkan pemain jempolan di posisi wingback atau fullback kanan. Sebab dua pemain andalan timnas Indonesia di posisi itu, Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam, tak dalam kondisi terbaik. Dibilang begitu karena baik Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam sama berstatus pemain cadangan di klub masing-masing. Ketika dipercaya tampil membela timnas Indonesia pun belum menampilkan performa gemilang. Di sisi lain, Tristan Gooijer pelan-pelan menembus skuad utama Ajax Amsterdam. Jika terus meningkatkan performanya, hanya masalah waktu bagi Tristan Gooijer menjadi pemain reguler di Amsterdammers. Lantas, pernahkah PSSI menghubungi Tristan Gooijer sebelumnya? Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Tristan Gooijer mengaku pernah dihubungi PSSI. Sayangnya, tidak ada tindak lanjut setelah itu. PSSI pernah mendekati Tristan Gooijer jelang timnas Indonesia U20 tampil di Piala Dunia. Selain Tristan Gooijer, PSSI saat itu mendekati Ivar Jenner dan Justin Hubner hingga akhirnya kedua pemain itu resmi memegang paspor Indonesia. Selain oleh Romenyi, PSSI dikabarkan incar satu penyerang keturunan lainnya. Geliat PSSI untuk menaturalisasi beberapa pemain baru sepertinya sudah mulai terlihat. Setelah sebelumnya telah mengamankan penyerang muda, Jens Raven yang akan diproses naturalisasinya. Kini PSSI juga dikabarkan kembali mendekati penyerang muda asal klub Belanda, FC Utrecht, yakni Ole Romenyi. Namun ternyata PSSI dikabarkan tidak hanya mendekati penyerang berusia 23 tahun tersebut. Salah satu pemain yang juga dikabarkan tengah didekati oleh PSSI adalah Milan Manhoef. Menurut Roni Pangemanan atau Bung Ropan, PSSI dikabarkan akan menjadikan Milan Manhoef sebagai salah satu target buruan selain Kevin Dix dan Ole Romenyi yang lebih diprioritaskan. Milan Manhoef sendiri sejatinya bukanlah pemain yang berposisi sebagai penyerang murni. Dirinya sejatinya merupakan seorang winger yang juga bisa bermain di posisi fullback ataupun penyerang depan. Kemampuan ini mirip seperti yang dimiliki oleh salah satu pemain keturunan timnas Indonesia saat ini, yakni Ragnar Orotmangoen yang juga bisa dimainkan sebagai penyerang kendati berposisi sebagai winger. Milan Manhoef bisa panaskan persaingan di lini winger timnas. Jika rencana ini terrealisasikan, maka timnas Indonesia akan kembali memiliki pemain yang bermain di Liga Inggris selain nama Elkan Bagot dan Nathan Chuaon. Hadirnya nama Milan Manhoef sendiri juga diprediksi dapat memanaskan persaingan di sektor winger kanan timnas Indonesia. Sejauh ini timnas Indonesia hanya memiliki sedikit nama pemain yang kerap kali beroperasi di sektor winger kanan. Selain nama Witan Sulaiman, ada pula nama Egy Maulana Fikri dan Yakob Sayuri yang kerap mengisi posisi winger kanan timnas Indonesia saat ini. Profil Milan Manhoef, pemain bola Stoke City keturunan Belanda Indonesia, segera gabung dengan skuad Garuda. Di tengah upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia, nama Milan Manhoef mulai mencuat sebagai salah satu pemain keturunan yang bisa diandalkan. Meski saat ini masih aktif memperkuat timnas Belanda di level usia muda, banyak fans sepak bola Indonesia yang berharap Manhoef mau dinaturalisasi dan membela Garuda di kancah internasional. Dengan pengalaman bermain di Eropa, terutama di Liga Belanda dan Liga Inggris, Milan Manhoef dapat menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Siapa Milan Manhoef? Milan Manhoef adalah pesepak bola kelahiran Bamster, Belanda pada 2002. Manhoef memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Suriname. Sementara kakeknya dikabarkan adalah orang Indonesia. Pemain dengan tinggi 179 ini dikenal memiliki fleksibilitas posisi yang tinggi, dapat bermain sebagai penyerang, sayap kanan, sayap kiri, hingga bek kiri. Dengan kemampuan serba bisanya ini, Manhoef bisa menjadi opsi menarik bagi pelatih manapun yang menanganinya. Karier sepak bola Milan Manhoef dimulai sejak usia sangat muda. Ia mengasah bakatnya di beberapa akademi sepak bola di Belanda. Di Vitesse, Manhoef memperlihatkan perkembangan pesat, bergabung dengan tim kelompok umur sebelum akhirnya masuk ke tim senior. Milan Manhoef juga telah resmi menjadi bagian dari tim senior Vitesse yang berlaga di Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda. Di Vitesse, Manhoef menunjukkan penampilan yang cukup mengesankan. Penampilannya menarik perhatian klub-klub lain.
Manhoef bergabung dengan Stoke City, klub kasta kedua Liga Inggris Championship. Selain karier klub yang gemilang, Miljan Manhoef juga memiliki pengalaman internasional bersama timnas Belanda kelompok umur. Meski sudah memperkuat timnas Belanda, Manhoef masih memiliki peluang untuk memilih tim nasional mana yang ingin ia bela di masa depan, termasuk kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia. Manhoef dinaturalisasi, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan pemain berkualitas yang sudah teruji di Eropa. Potensi yang dimiliki Miljan Manhoef sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Pengalaman dan skill yang ia dapatkan dari bermain di liga-liga top Eropa bisa ditularkan kepada pemain-pemain lokal, sehingga dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia di kancah internasional. Kehadirannya diharapkan dapat menambah daya serang dan kreativitas permainan tim, serta membawa warna baru yang dapat memperkuat skuad Garuda. Keuntungan naturalisasi Miljan Manhoef. Pengalaman bermain di Eredivisie dan Championship Inggris tentunya membawa banyak keuntungan, baik dari segi teknis maupun mentalitas. Manhoef juga memiliki fleksibilitas posisi, sehingga dapat memberikan opsi taktik yang lebih banyak bagi pelatih Shin Tae-yong. Dengan kemampuan serba bisanya, Manhoef bisa mengisi beberapa posisi yang mungkin dibutuhkan oleh tim, memberikan kedalaman skuad yang lebih baik. Tantangan dalam proses naturalisasi. Namun proses naturalisasi tentu tidak mudah dan memerlukan waktu. Selain persyaratan administratif, Manhoef juga perlu menunjukkan komitmen kuat untuk bermain bagi timnas Indonesia. Keputusan ini bukan hanya soal formalitas, tetapi juga kesiapan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda dan berjuang bersama dalam kompetisi internasional. Mengingat pengalamannya yang luas di Eropa, Manhoef perlu memastikan bahwa ia dapat beradaptasi dengan baik dalam tim dan kultur sepak bola Indonesia. Pemain keturunan kelas Eropa di Liga Inggris bisa jadi solusi lini depan timnas Indonesia, tetapi sulit dinaturalisasi. Timnas Indonesia memiliki peluang untuk diperkuat pemain kelas Eropa yang saat ini sedang bermain di Liga Inggris bersama Stoke City. Sosok pemain keturunan Indonesia tersebut adalah Miljan Manhoef yang bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Miljan Manhoef merupakan pemain keturunan Indonesia yang sempat membela Vitesse Arnhem di Eredivisie Belanda selama 4 musim. Sebagai pemain, Miljan Manhoef memiliki atribut lengkap karena bisa bermain di posisi penyerang, sayap, gelandang, hingga bek tengah. Kemampuan tersebut ditunjang dengan ketajaman Miljan Manhoef di depan gawang, terutama saat masih membela Vitesse Arnhem. Miljan Manhoef musim ini sedang berjuang mendapatkan tempat di tim utama Stoke City. Memiliki potensi untuk menjadi bintang masa depan, Federasi Sepak Bola Belanda tidak ingin pemain potensialnya itu bergabung dengan negara lain. Dia sudah memiliki 7 caps bersama timnas Belanda U21 dengan catatan 7 gol dan 2 assist untuk Jong Oranje. Pemain kelahiran Boomster pun sudah dilibatkan dalam ajang Piala Eropa U21 dan kualifikasi Piala Eropa U21 bersama timnas Belanda Junior. Meski belum debut bersama tim senior, peluang Miljan Manhoef untuk dinaturalisasi PSSI agar bisa memperkuat timnas Indonesia cukup sulit. Situasi Miljan Manhoef sama seperti yang dialami oleh calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Maarten Paes. Pemain FC Dallas ini terhambat proses naturalisasinya karena bermain di timnas Belanda U21 dalam kompetisi resmi saat usianya sudah 22 tahun. Kendati demikian, peluang untuk menaturalisasi Miljan Manhoef tetap ada meski harus dikatakan sangat sulit. Selain terbentur aturan tersebut, usianya yang masih 22 tahun membuat Miljan Manhoef berpeluang dipanggil ke tim senior Belanda. Respons Ole Romani dapat tawaran jadi pemain naturalisasi, tak menolak. Penyerang FC Utrecht Belansa, Ole Romani ternyata sudah dilobi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pemain 23 tahun itu digadang-gadang menjadi WNI lewat jalur pemain naturalisasi. Diketahui di Timnas Indonesia belum memiliki pemain diaspora untuk posisi striker. Timnas Indonesia saat ini memang membutuhkan tambahan amunisi lagi. Terlebih mereka akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Pada September mendatang, Indonesia akan bertemu tim kuat seperti Arab Saudi dan Jepang. Karenanya skuad Garuda butuh tenaga tambahan.
Salah satu pemain yang digadang-gadang adalah Ole Romanyi. Namun rupanya masih panggang jauh dari api. Garuda sepertinya sulit mendapatkan Ole Romanyi. Ia memilih tidak mengikuti jejak pemain naturalisasi lainnya. Ole mengaku sudah dihubungi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saat dihubungi dan berkomunikasi, dirinya didampingi agen. Ole tidak secara tegas menolak tawaran. Namun menurutnya saat ini bukan waktu yang tepat. Pemilik 19 caps di Eredivisie ini bertemu staf ahli Kemenpora, calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira jelang mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Winger Vitesse Arnhem keturunan Indonesia, Miliano Jonathans bertemu dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Hal ini diketahui dari unggahan Hamdan Hamedan di akun Instagram pribadinya. Senang bertemu Anda lagi Jonathans dan keluarga. Nikmati liburan Anda @milianojonathans_, tulis Hamdan Hamedan di Instagram story miliknya. Belum diketahui perbincangan apa yang dilakukan Hamdan dan Jonathans beserta keluarganya. Jika Jonathans masuk program naturalisasi, kekuatan Timnas Indonesia akan semakin bertambah. Pemain berdarah Maluku ini bisa bermain di beberapa posisi seperti sayap kanan, kiri, gelandang tengah, gelandang serang, dan penyerang. Meski perolehan gol dan asisnya tidak banyak, Jonathans memiliki pengalaman cukup mumpuni bermain di Eredivisie. Meski usianya baru 20 tahun, Jonathans telah bermain sebanyak 19 kali di Eredivisie untuk Vitesse Arnhem. Apabila PSSI serius untuk menaturalisasi Jonathans, lini depan skuad Garuda akan semakin mengerikan. Dia bisa berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk di lini depan Timnas Indonesia untuk putaran ketiga nanti.